Jelang putusan sengketa hasil Pilpres 2024, banyak pihak berbondong-bondong menjadi sahabat pengadilan atau amicus curiae. Terakhir, Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara mengajukan diri sebagai amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi. Dalam surat amicus curiae, Senat Mahasiswa STF memohon Majelis Hakim MK mengabulkan seluruh permohonan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut mereka, proses Pilpres 2024 telah memunculkan wajah penyalahgunaan kekuasaan. Kami simpulkan bahwa pemilu 2024 telah memunculkan wajah penyalahgunaan kekuasaan. Maka saya memohon agar Majelis Hukum dan Hakim di Mahkamah Konstitusi dapat melihat bahwa pikiran luhur ini tentang kesetaraan, tentang transparansi, proses demokrasi, dan juga asas ketidakcurangan harus tetap diprioritaskan. Dan yang ketiga, kami memohon kepada hakim-hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mencegah dan memberhentikan praktik-praktik pemusatan kekuasaan di eksekutif. Tak hanya itu, pengajuan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae juga dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil dan Rohaniawan. Dalam suratnya, koalisi memohon Hakim Konstitusi menjatuhkan putusan berdasarkan etika sekaligus mengadili untuk memperbaiki nilai-nilai kebangsaan. Diberikan kepada Mahkamah Konstitusi dengan harapan ini menjadi salah satu butir-butir pertimbangan mengetuk hati nurani agar supaya para hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia bisa benar-benar memakai akal yang sehat dan sebagai bangsa beragama dan dia dengan etika keagamaan yang tulus, para spiritual yang tinggi, sehingga bisa memutuskan keputusan tanggal 22 April dengan seadil-adilnya, imparsial. Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga telah mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi. Pengajuan amicus curiae ini ditulis dalam sebuah surat yang ditulis tangan dan ditandatangani langsung oleh Megawati Soekarno Putri dan diserahkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto ke MK. Ini ada seluruh pertimbangan-pertimbangannya yang disampaikan oleh Ibu Megawati sebagai amicus curiae dan kemudian ditutup dengan tulisan tangan. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa. Semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Namun ada juga pihak yang mengajukan amicus curiae agar Hakim MK menolak permohonan sengketa Pilpres yang diajukan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Ini diajukan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuwono. Arief menilai kemenangan Prabowo Gibran sudah sah tanpa unsur kecurangan. Ia juga menambahkan proses pemilihan presiden berjalan lancar tanpa protes dari masyarakat. Kami bertindak secara organisasi, atas nama organisasi, juga atas nama warga negara, menyatakan sebagai sahabat hakim dari Mahkamah Konstitusi bahwa satu ya, kemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 adalah sah dan tidak ada kecurangan karena kami adalah bagian-bagian dari yang mengkampanyekan Prabowo Gibran. Ya. Pengajuan amicus curiae baru terjadi di Pilpres 2024. Mahkamah Konstitusi telah menerima 23 pengajuan amicus curiae hingga 16 April 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana tanggapan masing-masing tim pemenangan pasangan calon Pilpres? Seberapa kuat pengajuan amicus curiae atau sahabat pengadilan bisa mengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi? Apa juga yang biasanya dipertimbangkan hakim berkaca dari isi surat yang diajukan sejumlah tokoh dan masyarakat? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Tim Hukum Anies Mohaimin, Zuhad Aji Firmantoro, yang sudah hadir di studio. Juga ada Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman, serta Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Firman Jadaeli, dan Ahli Hukum Tata Negara Universitas Jember Bayu Dwi Anggono. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi semua ya. Ya, saya ke
Bung Aji dulu nih. Kalau apa dari pihaknya Pak Firman, nanti juga katanya dari pihaknya Bung Habib nih juga akan ada mengajukan sahabat pengadilan. Mau ikutan juga nggak? Iya, pokoknya semua orang yang pro terhadap putusan MK yang adil itu sahabat kita juga. Sahabat kita semua. Iya, sahabat kita semua. Kan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan sekalian hari ini itu kan menunjukkan betapa banyak orang memperhatikan, banyak orang peduli, dan sekaligus juga bisa kita tafsirkan situasinya amat sangat serius. Sebab sekelas Ibu Megawati juga turun gitu ya. Lebih jauh lagi para akademisi, guru-guru besar juga turun. Nah, ini kan menunjukkan betapa situasi kita hari ini situasi yang tidak sederhana, tetapi situasi yang cukup serius untuk dijadikan sebagai perhatian seluruh bangsa Indonesia. Gitu. Ya, dari yang Anda lihat Bung Haji, apa yang di poin-poin yang diajukan sejumlah tokoh, apakah juga selaras dengan apa yang dirumuskan juga atau dimohonkan juga oleh Timnas Amin? Apakah sudah selaras saat ini? Iya, jadi dalam praktek itu kan hakim juga terkadang memberikan pertimbangan-pertimbangan ketika membuat keputusan itu, pertimbangan non legal gitu. Ada pertimbangan legalnya, tentu itu yang utama, tetapi ada juga pertimbangan-pertimbangan non legal dalam putusan pengadilan itu. Misalkan pertimbangan sosiologis, pertimbangan politis, lalu pertimbangan ekonomi bahkan kadang menjadi pertimbangan. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh para sahabat pengadilan ini adalah salah satu cara yang cukup strategis untuk turut memastikan hadirnya keputusan yang adil tadi. Dan itu sekaligus kami meyakini akan membesarkan hati dan akan membesarkan nyali para hakim untuk membuat keputusan yang adil dan membuat keputusan yang progresif. Gitu. Oke, saya ke Bung Habib nih. Bung Habib, saya minta respons Anda dulu. Ini banyak tokoh yang ajukan amicus curiae. Tapi kemarin saya juga lihat pernyataan dari Ketua Harian DPP Partai Gerindra ya, Pak Sufmi Dasko, kalau sebenarnya itu sudah bisa terpatahkan semua apa yang sudah dituliskan salah satunya oleh Bu Megawati Soekarno Putri. Kalau dilihat perjalanan sidang, bagaimana Anda melihat atau memprediksi lah, kalau kita boleh memprediksi, hasilnya akan seperti apa? Terutama setelah ada amicus curiae dari seorang Megawati Soekarno Putri, Bung Habib. Ya, yang pertama, hal paling penting bagi kita untuk cermati, ya, untuk pahami bahwa dalam hukum kita, bahkan dalam konteks internasional universal, berlaku yang namanya azas equality before the law. Yeah. Setiap orang, setiap manusia sama kedudukannya di depan hukum. Tidak peduli presiden, tidak peduli mantan presiden, tidak peduli guru besar, tidak peduli aktivis HAM, tidak peduli tukang parkir, tidak peduli petani, tukang becak, semua kedudukannya sama di depan. Kalau sekarang setelah Mahkamah Konstitusi bersidang sampai tahap kesimpulan, melewati acara-acara pembuktian, pemeriksaan saksi, pemeriksaan alat bukti, pemeriksaan ahli, bahkan ada keterangan dari para menteri. Tiba-tiba kita ingin mengesampingkan ya hal-hal yang faktual itu dengan mengutip beberapa tokoh, saya pikir akan ironis sekali. Karena suara Pak Prabowo Gibran 98 juta tersebut, kalau kita mau cek ya kan, adalah suara pemilih yang sama kedudukannya dengan tokoh-tokoh tersebut. Ya. Jadi kalau kita mau mobilisasi juga misalnya amicus curiae, pihak-pihak yang peduli, mungkin kita berjuta kali lebih banyak. Kalau misalnya 40 orang ya kan, bisa 40 juta lebih amicus curiae bisa kita mobilisasi. Tapi kan nggak bisa seperti itu, karena memang ini seolah ya yang kami tangkap bahwa ada kegalauan dari pihak-pihak tertentu yang ingin mengcover ketidakpuasan mereka terhadap jalannya proses persidangan karena tidak sesuai harapan, tidak bisa menghadirkan pembuktian yang meyakinkan majelis hakim, termasuk hadirnya 4 menteri ternyata tidak bisa membuktikan tuduhan-tuduhan tentang kecurangan pemilu, lalu ingin mengcover dengan
yang sebenarnya ini dapat dikategorikan sebagai langkah politik daripada langkah hukum. Oke. Ya, saya ada argumentasi yang sangat kuat. Saya paham sekali soal amicus curiae karena kami ini kan praktisi juga sebelum di DPR. Ya, amicus curiae itu memang belum dikenal dalam praktek hukum di Indonesia, tetapi boleh saja diterapkan. Selama ini penerapan amicus curiae itu adalah dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi yang sifatnya erga omnes atau untuk semua, tidak mengadili perkara sengketa antar pihak. Erga omnes itu perkaranya namanya adalah perkara pengujian undang-undang. PUU. Itu banyak sekali amicus curiae karena beban pembuktian itu lebih maksimal ada di majelis hakim. Majelis hakim itu bisa mencari, meminta ya para pihak untuk menjadi amicus curiae atau menerima. Tetapi dalam perkara yang sifatnya inter partes, perkara sengketa antara pihak-pihak yang memperebutkan hak, ya, seperti PHPU, baik pilpres, pilkada, pileg, selama berapa tahun mungkin 20 tahun lebih berdirinya Mahkamah Konstitusi tidak pernah ada, karena memang beban pembuktian dalam sengketa yang melibatkan dua pihak yang berseteru yang memperebutkan hak, beban pembuktian itu ada pada para pihak. Ya. Itu dalam konteks formil. Jadi aturannya belum ada, tapi kalau kita mengacu pada penerapannya selama ini juga tidak seperti yang dilakukan dalam PHPU Pilpres. Oke lah. Selanjutnya dalam konteks substansi. Ya, ini yang paling penting, Mas. Dalam konteks substansi, semua hal ihwal yang disampaikan oleh para pengaju amicus curiae ini kan sebetulnya sudah disampaikan oleh para pihak. Misalnya Ibu Megawati, ya kan soal tuduhan pelanggaran TSM. Ya. Itu kan sudah disampaikan, ya kan. Lalu banyak misalnya yang ngomong soal bansos dan lain sebagainya. Itu kan sudah disampaikan dan juga sudah terbantahkan dengan sangat tegas dan jelas. Terutama dengan penjelasan 4 orang menteri yang hadir menjelaskan detail, rinci, lengkap, dan sistematis. Ya, hal ihwal penyaluran bansos. Kita tahu misalnya Sri Mulyani mengatakan tidak ada kaitannya penyusunan APBN terkait bansos dengan paslon. Karena timeline-nya selesai sebelum adanya paslon. Lalu Ibu Menteri Sosial, Ibu Tri Risma hari ini mengatakan pencairan bansos di awal tahun sudah terjadi jauh sebelum dirinya menjadi Menteri Sosial. Dan pemberian bansos itu berupa cash transfer. Ya. Bukan berbentuk barang yang bisa gampang diklaim oleh siapapun. Lalu kemudian juga Menteri Muhajir juga mengatakan, ya, kunjungan kerja Jokowi itu juga bukan hanya pemilu, tetapi memang pola kepemimpinan beliau. Yang paling penting adalah penjelasan Ibu Sri Mulyani. Nggak ada anomali dalam angka, anggaran, dan penyusunan, baik penyusunannya, metodenya, caranya maupun jumlahnya penyaluran bansos tahun ini. Kalau dibandingkan misalnya dengan 2019, pemilu 2019, bansos di 2018 itu 5,1 triliun. Tapi begitu 2019, 15,3 kalau nggak salah. Jadi sudah menjadi pola gitu maksudnya. Artinya itu semua saksi, semua menteri yang hadir memberikan keterangan yang berkesesuaian satu sama lain, ya, yang mementahkan tuduhan-tuduhan tersebut. Nah, kenapa amicus curiae, ya, baru muncul saat acara penyampaian kesimpulan? Nah, itu kan menjadi pertanyaan juga, ya kan? Kenapa kalau memang ingin menyampaikan sikap, ya, sahabat-sahabat, tidak pada awal, ya, persidangan ini? Kalau perlu bahkan bisa mengajukan diri untuk hadir. Karena amicus curiae kalau prakteknya di berbagai negara, majelis hakim bisa memanggil, bisa meminta keterangan, kan lebih baik lagi kalau seperti itu, gitu loh. Ya. Ini saya akan minta Pak Firman juga untuk menjawab. Tadi ada pertanyaan dari Bung Habib, kenapa kok baru disampaikan pada saat momennya menyampaikan kesimpulan dari para pihak? Dan tadi Bung Habib mengatakan bahwa amicus curiae yang disampaikan oleh Bu Mega ini juga sebenarnya sudah sama ada yang di persidangan dan semua sudah terpatahkan. Respons Anda, Pak Firman.
Amicus Curiae ini, jikalau kami melihat dari keseluruhan ekosistem pergerakan persidangan MK, maka sesungguhnya itu ada 3 tahapan ya, yang kami ikuti, juga masyarakat bangsa dan negara memantau. Yang pertama adalah justru sebelum ada persidangan MK, sudah banyak masyarakat dalam berbagai komponen, baik perseorangan maupun komunitas yang menyampaikan. Itu bisa ditelusuri sedemikian rupa. Pada saat persidangan juga ada sejumlah elemen masyarakat yang menyampaikan. Kemudian juga menjelang ada putusan Mahkamah Konstitusi, ada juga sejumlah kalangan yang menyampaikan. Masuk Ibu Mega. Jadi gitu ya. untuk itu maka tentu kita letakkan ini sebagai sebuah masukan serius, yaitu berdasarkan aspirasi masyarakat bangsa dan negara. Dan memang ruang itu dibuka oleh sistem konstitusi kita, sistem kehakiman kita. Tidak hanya berlaku di negara-negara yang lain, tapi sebetulnya juga di Indonesia sudah mulai diterapkan, berlaku, dan jadi udah biasa. Tapi sekali ini menjadi bermakna dan sangat luar biasa karena ada banyak ragam masyarakat yang perguruan tinggi, cendekiawan, akademik, seniman budayawan, berbagai kalangan, termasuk juga Ibu Soekarno Putri sebagai warga negara menyampaikan pikiran berdasarkan dalam masyarakat, kemudian sikap pemikiran bagi UPI maupun konstitusi sebagai sahabat pengadilan, sesungguhnya itu sangat substansial, tidak malah bersifat partisan kepentingan kelompok. Jikalau dilihat maka harus dipahami sebagai masukan dari masyarakat. Nah, untuk itu maka tentu kita maknai ini sebagai ruang bagi mahkamah untuk menggali keadilan dan kebenaran. Dan dari berbagai perspektif yang disampaikan oleh kalangan sahabat pengadilan, yang mereka sampaikan adalah sebetulnya tidak demi kepentingan kelompok, karena berdasarkan aspirasi murni dengan pendekatan demokratis dari bawah, maka mereka menyampaikan kepedulian mendalam terhadap masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini bagaimana tetap ada penegakan konstitusi, kemudian juga penegakan demokrasi. Yang pertama adalah bahwa mereka meletakkan Mahkamah Konstitusi ini adalah sebuah badan peradilan, sebuah lembaga yang benar-benar tunggal yang menjaga mengawal konstitusi kita. Itu yang mereka sampaikan. Yang kedua adalah melihat, memetakan pemilu pilpres tidak sekedar pendekatan prosedural dan kuantitatif, nominal, tetapi ini adalah keadilan substansial. Yang ketiga yaitu bahwa jikalau ini dibiarkan maka kerusakan demokrasi, kemunduran demokrasi sebagai pelanggaran konstitusional juga itu bisa menjadi pelanggaran bagi bangsa, masyarakat, dan negara. Kebetulan aja kasusnya adalah dalam rangka pilpres. Nah, kami dari tim hukum prinsipal 03, Pak Ganjar, Pak Mahfud, sangat berkeyakinan betul, sangat berpengharapan bahwa putusan MK pada dasarnya menerima, mengabulkan permohonan dan petitum yang kami sampaikan. Jikalau melihat beberapa hal, yang pertama adalah ada banyak hakim mahkamah menyampaikan pertanyaan sebagai sebuah dialog dengan para saksi ahli, saksi fakta dengan para pihak, terutama dengan 03, demikian juga 03 dan juga termohon dan terkait. Dan itu sangat berkualitas persidangannya. Yang kedua adalah dengan memanggil, mengundang pemberi keterangan. Dalam ini 4 menteri dan dari DKPP. Walaupun pertanyaannya disampaikan sangat normatif, makro, karena ada ikatan etik dengan sistem pemerintahan. Tetapi pesan moralnya adalah bahwa memang diundang. Jadi ada titik masuk bagi hakim mahkamah untuk bisa menggali, untuk bisa mengembangkan apa yang menjadi aspirasi para pihak dan juga masyarakat bangsa dan negara. Dan yang ketiga adalah mahkamah juga sebetulnya mulai menyidangkan, menyentuh pelanggaran TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Bahwa nanti ini terpenuhi, terbukti atau sebaliknya, itu persoalan berikut. Tapi yang selama ini terbantahkan bahwa seolah-olah Mahkamah Konstitusi hanya menyentuh, menyidangkan, mempercakapkan soal yang bersifat nominal, kuantitatif. Jadi kami yakin, kami berpengharapan betul bahwa tesis kami, posita kami di dalam permohonan itu dan petitum bisa membuka ruang bagi hakim mahkamah untuk bisa menggali keadilan kebenaran.
Apalagi jika mulai misalnya yang menyampaikan sebagai sahabat pengadilan itu murni, independen, dan seterusnya. Kita juga membuka peluang bagi masyarakat bangsa yang lain untuk menyampaikan, kalau juga menyampaikan dalam bentuk misalnya sahabat pengadilan, amicus curiae. Jadi itu adalah dalam rangka memperkuat. Dalam persidangan misalnya kasus Sambo, hakim mendengar soal juga masukan dari sahabat pengadilan. Jadi kalau melihat itu bahkan dalam konteks itu persidangan kepidanaan. Nah, sebetulnya soal pemilihan umum harus diletakkan dalam konteks apa yang disebut dengan isi dari konstitusi, yaitu bahwa memang pemilu ini harus berlangsung dan dilaksanakan secara luber, jujur dan adil. Pada tingkat itu MK menjaga, bukan menjaga nominalnya, bukan menjaga kuantitatifnya. Disitulah para sahabat pengadilan menginginkan menyampaikan. Nah, Ibu Megawati sebagai Presiden ketika MK didirikan dan terbentuk memahami betul proses pembentukan pendirian Mahkamah Konstitusi dan juga sebagai Presiden juga mengikuti perkembangan amandemen konstitusi yang di dalamnya ada Mahkamah Konstitusi. Jiwa raga, semangat, spiritualitas Mahkamah Konstitusi itu yang diingatkan ulang oleh Ibu Mega sebagai warga negara, dan tentu kita menghormati Mahkamah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi, putus badan peradilan pada dasarnya nilainya terletak pada keluhuran, keagungan, kemuliaan badan peradilan itu, mahkamah, pada kualitas putusan. Sejauh mana benar-benar memberikan, menghadirkan keadilan substansial. Begitu, Mas. Diharapkan jadi putusan yang kualitatif bukan kuantitatif. Jadi di luar dari angka-angka. Tapi saya akan tanyakan ini kepada ahlinya juga. Sudah ada Profesor Bayu Dwi Anggono sebagai ahli hukum tata negara. Prof Bayu, kalau saat ini kita perdebatkan masalah amicus curiae ini, sebenarnya katanya sudah agak terlambat, katanya karena disampaikan di akhir-akhir menjelang putusan. Kenapa nggak dari pertama? Tapi Pak Firman tadi mengatakan bahwa sebenarnya sahabat pengadilan ini sudah mengalir sejak persidangan dari masyarakat umum. Dan juga ada juga anggapan bahwa sebenarnya amicus curiae ini diperuntukkan bagi kalangan yang tidak berperkara, begitu ya, tidak bersengketa. Dalam hal ini dinilai Bu Mega sebagai ketua umum partai politik yang mengusung capres-cawapres merupakan seorang pihak yang sedang bersengketa atau berperkara. Bagaimana melihat apa yang diajukan Ibu Mega dan kondisi sahabat pengadilan yang sepertinya terus mengalir menjelang putusan MK ini, Prof Bayu? Ya. Jadi Mas Radi, tentu pertama kita harus apresiasi ya seluruh pihak ya, baik paslon 01, 02, 03 maupun segenap masyarakat yang telah bersepakat dan menundukkan diri untuk menyelesaikan sengketa politik dalam pemilu ini dalam bingkai jalur hukum, yaitu sengketa di Mahkamah Konstitusi melalui perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres. Saya pikir ini adalah praktek demokrasi konstitusional yang sangat baik sekali. Sengketa-sengketa dibawa kepada Mahkamah Konstitusi dan kita sudah lalui selama beberapa hari terakhir bagaimana ruang semua pihak itu diberikan ruang. Nah, tentu kemudian keberadaan sahabat pengadilan atau friend of the courts ya, atau amicus curiae, menurut saya ini justru adalah ruang yang baik menurut saya, karena kita semua justru bersepakat bahwa muara dari sengketa ini, segala perbedaan pandangan akan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Jadi justru menurut saya ketika kemudian Mahkamah Konstitusi membuka ruang ini adalah satu praktek yang baik. Terlepas memang harus kita akui kalau di perkara-perkara lain kan nggak mendapat perhatian seperti PHPU Pilpres ini. Karena tadi dikatakan betul di kasus Barada Eliezer itu juga sudah ada amicus curiae. Bahkan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang sejak 2007, waktu itu ketuanya Prof. Jimli sudah menyatakan bahwa MK membutuhkan semacam amicus curiae. Itu ada dalam pertimbangan waktu itu pengujian undang-undang perfilman. Tahun 2020 juga demikian, waktu pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi. Tahun 2023 juga demikian. Di perkara tata usaha negara juga ada. Pada waktu bicara soal pembangunan pabrik semen yang ada di Jawa Tengah. Kemudian juga bicara pemblokiran akses internet begitu ya. Artinya sebenarnya itu sudah praktek yang lumrah begitu. Nah, memang sekarang menjadi perhatian karena ini adalah perkara yang menjadi perhatian publik. Yang semua orang tertuju ke sana, yaitu kemudian bicara PHPU Pilpres. Di mana memang praktek sahabat pengadilan ini tumbuh kembang dalam sistem hukum kita tanpa ada aturan khusus. Nah, karena tanpa ada aturan khusus, maka sepenuhnya dikembalikan kepada pertimbangan hakim. Jadi berbeda dengan misalkan di Amerika Serikat. Di sana ada pasal 30 Supreme Court of Rule-nya ya, mengatur tentang bagaimana posisi amicus curiae
tentang keberadaannya, kedudukannya, bagaimana mengajukannya. Nah, kalau kita kan hanya menumpu pada undang-undang kekuasaan kehakiman yang di sana memang dijelaskan hakim ya dan hakim konstitusi nih, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga keadilan yang hidup dalam masyarakat bukan sekedar di ruang pengadilan. Jadi apalagi ditambah dalam mengambil keputusan, kita itu kan mengenal pembuktian bukan pembuktian formil yang hanya berdasarkan pada alat bukti. Tapi kita kenal pembuktian undang-undang negatif. Selain alat bukti yang di dalam undang-undang MK disebutkan minimal 2 alat bukti, ada juga keyakinan hakim. Nah, keyakinan hakim ini tentu tidak hanya berdasarkan pada apa yang ada dalam persidangan. Dia juga perlu kemudian ketika ada masukan-masukan sepanjang itu kemudian relevan isinya, dan kemudian bisa kemudian dipertimbangkan ya, itu masuk pada keyakinan hakim, bukan pada 2 alat bukti tadi. Nah, jadi sebenarnya menurut saya, mari kemudian ruang ini dibuka saja. Pada akhirnya kan kita yakin, amicus curiae ini tidak akan kemudian mengganggu independensi hakim MK. Kenapa? 1, MK itu kekuasaan kehakiman yang merdeka, dijamin dalam konstitusi. Kedua, masing-masing hakim itu dia punya kewenangan menyusun pendapat hukum sendiri kemudian sebelum dibawa ke RPH. Jadi menurut saya, ruang amicus curiae ini justru adalah baik. Kenapa? Karena semua akhirnya muaranya di Mahkamah Konstitusi. Yang paling penting, apapun putusan Mahkamah Konstitusi, semua pihak harus menerima karena ruangnya ada dibuka seluas mungkin. Begitu, Mas Hadi. Jadi ada pandangan yang seluas-luasnya untuk para hakim konstitusi dari banyaknya pengajuan amicus curiae. Termasuk juga yang meminta hakim menolak permohonan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud, begitu ya, Prof. Bayu ya. Jadi tidak hanya ini, semua perspektif masuk ke dalam meja hakim, begitu ya. Jadi dalam praktek selama ini di Mahkamah Konstitusi, ya, amicus curiae itu selalu kemudian dipertimbangkan dan dijawab oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi apakah kemudian pasti dikabulkan? Ya itu tergantung pada isi dan relevansinya. Artinya, kalau kita lihat dalam putusan-putusan pengujian undang-undang, itu selalu disebutkan di pertimbangan hukumnya, ada amicus curiae dari ini, apakah kemudian relevan? Hakim MK menjawab. Artinya, kalaupun kemudian dipertimbangkan atau tidak, itu akan kemudian dijawab oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Ini kalau kita menggunakan pengujian undang-undang. Dalam perkara pidana pun juga demikian, pengadilan tata usaha negara, pengadilan administrasi juga demikian. Artinya nanti amicus curiae juga akan mendapat kejelasan, kenapa opini pendapat hukum saya ini kemudian tidak dipertimbangkan, tidak kemudian mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Itu pasti kemudian akan dijawab oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Itu pun jubir MK juga sudah mengonfirmasi bahwa amicus curiae itu akan kemudian jadi pertimbangan. Tapi apakah kemudian akan berpengaruh, kembali lagi pada itu adalah pertimbangan hakim, keyakinan hakim tadi, karena ini bukan masalah bukti, tapi pada keyakinan hakim. Begitu. Baik, ini putusan Hakim Konstitusi Senin nanti ini sepertinya jika dilihat begitu akan menjadi serbayang pertama. Jika memang di amicus curiae ini dipertimbangkan hakim, itu menjadi yang pertama dalam sidang sengketa Pilpres. Belum lagi jika memang hakim keluar dari lingkaran sengketa angka-angka hasil Pilpres yang hanya melihat angka dan mempertimbangkan sejumlah fakta yang lain di luar angka-angka itu termasuk proses menuju angka-angka atau hasil pemilu itu tadi. Nah, saya akan nanti berbincang juga dengan narasumber saya setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Bagaimana para hakim, kita kalau bisa melihat ke depan sedikit, memprediksi lah ya, boleh dibilang, bagaimana hakim ini mempertimbangkan baik fakta-fakta persidangan maupun amicus curiae. Mana yang akan lebih berat dipertimbangkan oleh hakim, fakta-fakta persidangan yang sudah tersaji, atau ada suara-suara dari luar ruang sidang melalui amicus curiae? Akan kita bahas setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya.